Pendidikan Kota Blitar, yang kami hormati Pak Sekdin. Di sini ada Pak Korwas, Bapak Fitra selaku pejabat, dan Bu Ikhda, pejabat pengembang teknologi pembelajaran, baik dari bidang Dikdas maupun PAUD PNF, juga Mas Cahyo selaku pengembang aplikasi SPMB, dan yang saya hormati, saya banggakan para peserta Zoom, baik dari kepala sekolah TK, SD, SMP, dan juga kita undang dari madrasah, dari jenjang RA, kemudian MI dan MTS. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom kita ini. Tentu di pagi hari yang cerah ini kita terlebih dahulu panjatkan syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beraktivitas, salah satunya di pertemuan kali ini melalui Zoom meeting untuk mengikuti sosialisasi sistem penerimaan murid baru tahun 2025 Kota Blitar untuk jenjang TK negeri, SD negeri, dan SMP negeri. Tentu ini bagian dari sosialisasi yang kami lakukan, bukan satu-satunya sosialisasi yang kita lakukan, namun ini bagian dari sosialisasi publikasi terkait dengan SPMB, karena kita sudah mulai baik dari dinas maupun sekolah-sekolah untuk mempublikasikan melalui media-media sosial di masing-masing satuan pendidikan. Dan ini kami libatkan seluruhnya jenjang, baik ini RA, TK, SD, MI, ini selain menerima, juga tentu harapan kami bisa membantu proses peserta didik yang mau naik jenjang ke jenjang berikutnya, itu bisa dibantu untuk pendaftaran maupun membantu mencukupi segala kelengkapan yang dibutuhkan dalam SPMB ini. Sebelum kita sampaikan secara pemaparannya SPMB, marilah kita ikuti arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Pak Sekdin, Pak Kabid, bersama rekan-rekan yang sama-sama mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Sekolah, ataupun yang mewakili, mulai dari jenjang TK, RA, SD, MI, SMP, dan MTS Sekota Blitar. Mudah-mudahan seluruhnya mengikuti kegiatan hari ini, karena ini hal yang cukup penting untuk pelaksanaan SPMB di Kota Blitar tahun 2025. Syukur alhamdulillah kita semuanya diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan walaupun secara daring, tapi mudah-mudahan nanti hakikat dari kegiatan hari ini tidak mengurangi tujuan kita untuk bisa dipahami bagaimana pelaksanaan SPMB tahun 2025. Kalau tidak salah ini sudah sosialisasi yang kesekian kali, tetapi ini yang teknis ya. Karena sebelumnya seingat saya sudah dilaksanakan sosialisasi secara bertahap sejak terbitnya Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025.
Jadi ini hanya menguatkan nanti untuk utamanya Bapak Ibu yang di satuan pendidikan atau sekolah negeri. Kegiatan hari ini sosialisasi untuk menguatkan bagaimana ketentuan, kebijakan, aturan yang sudah ditetapkan, khususnya untuk implementasi di Kota Blitar. Ada beberapa penguatan yang mungkin nanti akan disampaikan secara teknis oleh teman-teman panitia. Perlu saya tekankan khususnya untuk satuan pendidikan atau sekolah negeri, baik itu TK negeri, kemudian SD negeri dan SMP negeri. Untuk aturan ini mohon dipahami secara mendalam. Hal teknis sudah ditetapkan di peraturan wali kota. Secara kebijakan besarnya, makronya ada di Permendikdasmen nomor 3 2025. Mohon ini dipahami secara menyeluruh. Kenapa saya tekankan ke negeri? Karena SPMB yang di Permendikdasmen ini mengatur hanya untuk di sekolah atau satuan pendidikan negeri. Mohon ini teman-teman yang di satuan pendidikan atau di sekolah ini bisa memahami, karena nanti kalau ada hal-hal lain yang tentunya banyak masyarakat ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan SPMB tahun 2025 ini, tentunya yang di satuan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan masyarakat ini bisa membantu, sehingga tidak semuanya harus diarahkan ke dinas pendidikan. Tentunya juga kami harapkan di satuan pendidikan, di sekolah, khususnya yang negeri, ini juga menugaskan panitia tersendiri yang nanti bisa menjadi jembatan informasi kepada masyarakat untuk pelaksanaan SPMB tahun 2025 ini. Supaya nanti tidak melebar kemana-mana ya. Karena aturan ini mungkin saja ada yang berbeda memahaminya. Ya, mudah-mudahan nanti sosialisasi hari ini bisa dipahami secara menyeluruh dan sama. Ada beberapa perbedaan yang tentunya nanti juga perlu menjadi perhatian kita bersama, utamanya terkait dengan jalur yang dibuka. Salah satunya untuk mekanisme atau metode pendaftaran, semua jalur kalau tahun kemarin bertahap, nah tahun ini kan bersamaan nanti di tanggal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk jalur lain hampir sama kecuali yang mungkin mutasi. Yang dulunya mungkin sampai sekarang ini pun masih dipahami masyarakat, kantor yang terdekat atau sekolah yang terdekat dengan kantor orang tuanya bekerja. Nah sekarang penekanan itu tidak ada, aturannya sudah tegas, kantornya di mana ya domisilinya tetap yang menjadi dasar acuan. Mohon ini menjadi perhatian. Kemudian perhatikan untuk tanggal-tanggal yang kritis yang nanti akan menentukan keberlanjutannya. Di mana saat ini sejak tanggal 5 Mei kemarin, khususnya untuk jenjang TK dan SD sudah memulai, khusus yang SD dan SMP yang dilaksanakan secara daring keseluruhan, secara online, melalui aplikasi web SPMB Blitar Kota Go ID. Tanggal kritis pada saat minggu ini, ya, karena atau minggu ini dan minggu depan ya, untuk pembuatan akun. Kan ini akan menentukan untuk proses keikutsertaan lanjutannya. Nah ini mohon jadi perhatian semuanya, Bapak Ibu di satuan pendidikan, termasuk panitia yang ada di dinas pendidikan, pastikan khususnya untuk warga Kota Blitar yang belum mendapatkan atau belum daftar ke sekolah atau jenjang yang berikutnya, ini bisa atau semuanya mengikuti kegiatan SPMB. Juga kita pasti akan
kedatangan warga yang baik itu tidak tinggal di Kota Blitar ataupun yang tidak bersekolah di satuan pendidikan atau sekolah yang ada di Kota Blitar. Ini tentunya nanti juga akan banyak berkonsultasi dengan kita. Silakan bantu semaksimal mungkin apabila di satuan pendidikan yang mungkin lebih dekat tadi dengan masyarakat yang nanti memerlukan bagaimana teknis pelaksanaan SPMB khususnya untuk yang tadi tidak bersekolah di Kota Blitar, ini bisa dibantu semaksimal mungkin. Apabila juga nanti di satuan pendidikan kan memfasilitasinya banyak, ini silahkan diarahkan ke Dinas Pendidikan. Tentunya nanti juga di Dinas Pendidikan tidak semua, ada sekretariat yang sudah ditentukan, dan ini silahkan nanti diinformasikan ke masyarakat seluas mungkin. Kita maksimalkan pelayanan kita yang terbaik untuk masyarakat Kota Blitar khususnya, ataupun warga dari luar Kota Blitar yang berkeinginan sekolah di sekolah atau satuan pendidikan yang ada di Kota Blitar. Untuk satuan pendidikan swasta maupun yang di bawah binaan Kementerian Agama, kami juga mohon support semuanya, karena tanpa peran dari satuan pendidikan sekolah swasta maupun yang di bawah koordinasi Kementerian Agama, semuanya belum tentu bisa terlayani di sekolah atau satuan pendidikan negeri. Kami mohon dukungan sehingga nanti seluruh warga yang berhak untuk mengikuti pendidikan ini bisa terlayani khususnya di Kota Blitar. Terlebih untuk yang TK karena kapasitas negeri ini cukup terbatas, tentunya peran dari RA kemudian TK swasta yang lainnya ini yang kami mohon untuk bisa sama-sama berkolaborasi memberikan pelayanan pendidikan di Kota Blitar yang terbaik. Silakan pahami kembali aturan yang sudah ditetapkan. Ada batasan aturan yang tentunya mengikat kita, yang perlu nanti menjadi perhatian kita bersama. Terakhir, yang terpenting pelaksanaan kegiatan SPMB tahun ini memperhatikan prinsip pelaksanaan yang sudah ditentukan di Permendikbud, dan juga yang mengawasi kita baik itu pelayanan pendidikan secara keseluruhan, khususnya terkait dengan SPMB, banyak pihak. Nah, tentunya ini bukan karena banyaknya yang mengawasi, kita perlu hati-hati, tetapi karena memang tugas dan tanggung jawab kita yang harus mempedomani aturan yang sudah ditetapkan. Itu yang secara awal besar untuk pelaksanaan SPMB. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menyiapkan, dan mohon maaf kepada semuanya untuk pelaksanaan SPMB tahun 2025 tidak sama dengan tahun kemarin secara waktu. Jadi di bulan yang cukup menyita waktu kita semuanya, karena bersamaan dengan menjelang akhir pembelajaran 2024-2025, kemudian ada kegiatan lain yang terkait dengan event-event yang secara bertahap harus dilaksanakan mulai dari kabupaten kota, provinsi, sampai dengan nasional. Mari kita sama-sama kompak, jaga kebersamaan. Kalau ada hal yang mungkin perlu koordinasikan, silahkan berkontak dengan media yang sudah ditentukan di dalam petunjuk teknis maupun di beberapa media informasi yang sudah disampaikan, baik media sosial maupun website pemerintah Kota Blitar, Dinas Pendidikan, dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat menjalankan kegiatan.
mudah-mudahan apa yang kita upayakan di khususnya pelaksanaan SPMB tahun 2025 diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa selesai dan tuntas hak-hak warga untuk mendapatkan layanan pendidikan ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas. Untuk selanjutnya izin menyampaikan sosialisasi Juknis SPMB 2025 yang kemarin juga secara resmi kami sampaikan melalui surat, dan harapan kami sudah panjenengan pelajari sehingga ini sebagai pengulangan, refreshing, dan untuk penguatan pemahaman kita. Mohon izin pada SPMB 2025, bisa pakai ini. Ini dasarnya adalah Permendikdasmen nomor 3 2025, kemudian juga SK Wali Kota Blitar tahun 2025 tentang Juknis SPMB yang kemarin kita sudah distribusikan ke panjenengan semua soft file-nya. Kemudian terkait dengan kuota SPMB, ini ketentuan maksimal TK itu 15 murid per rombel, kemudian SD maksimal 28 murid, kemudian SMP maksimal 32 murid per rombel. Untuk tiap-tiap satuan pendidikan tentu sudah dipublikasikan di tiap-tiap satuan pendidikan berapa rombel yang dibuka dan berapa murid maksimal yang akan bisa diterima. Kemudian ini persyaratan umum TK terkait dengan usia untuk kelompok A minimal 4 tahun, maksimal 5 tahun. Yang kelompok B minimal 5 tahun, maksimal 6 tahun. Kemudian pendaftaran melampirkan akta kelahiran, KK atau KIA, dan juga foto 3x4. Pendaftaran jenjang TK ini secara offline, jadi orang tua beserta anaknya bisa datang langsung ke TK negeri yang dimaksud atau dituju untuk pendaftaran SPMB. Kita geser ke SD, persyaratan umum. Nah, ini yang kita sampaikan persyaratan umum, nanti tiap-tiap jalur ada persyaratan khususnya ya. Ini persyaratan umum SD, untuk usia itu 7 tahun, kemudian minimal 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2025. Lanjut, melampirkan ijazah TK, ini yang memiliki. Ya, untuk yang memiliki diharapkan melampirkan ijazah TK-nya. Kemudian untuk ke SD, ini karena online harus membuat akun di website yang sudah disediakan, yaitu spmbblitarkota.go.id. Kemudian yang SMP, persyaratan umumnya adalah berusia maksimal 15 tahun per 1 Juli 2025. Kemudian terdaftar di KK. Yang ketiga memiliki ijazah SD atau sederajat atau surat keterangan aktif pada kelas 6. Dan yang keempat seperti SD tadi, membuat akun di website. Nah ini terkait dengan persyaratan khusus tiap-tiap jalur.
di SPMB ini ada 4 jalur, Bapak Ibu. Jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Untuk jalur domisili ini untuk semua jenjang, TK, SD, SMP, membuka jalur domisili ini. Ini diperuntukkan bagi murid yang berdomisili di wilayah penerimaan dengan prinsip mendekatkan domisili murid dengan sekolah. Jadi ini sama Bapak Ibu dengan kita kenal yang tahun lalu adalah jalur zonasi. Kita menggunakan prinsip kedekatan alamat murid dengan sekolah. Pengukuran melalui radius udara ya. Alamat rumah dengan sekolah. Nah, ini diperuntukkan bagi yang berdomisili di wilayah penerimaan. Wilayah penerimaannya mana? Ini dimaksudkan adalah seluruh wilayah Kota Blitar. Namun, ini juga tidak menutup kemungkinan sesuai dengan Permen Dikdasmen pasal 40 bagi yang luar wilayah penerimaan juga bisa mengikuti SPMB. Namun tentu yang prioritas adalah yang berada dalam wilayah penerimaan. Kemudian persyaratan khusus jalur domisili. 1. Domisili murid berdasarkan pada alamat KK yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi KK-nya lebih dari 1 tahun atau lebih yang digunakan untuk jalur domisili ini. Pertanyaannya, bagaimana KK yang kurang dari 1 tahun? Ini ada 2 Bapak Ibu, kriteria ini ada di nomor 2 dan 3. Jika KK kurang dari 1 tahun karena perpindahan, maka harus disertai kepindahan seluruh keluarga di KK tersebut. Kemudian ini hal barunya ya, disertai dengan atau dilampiri surat keterangan domisili dari lurah setempat. Ini syarat ini juga ada tahun lalu, namun ini ada tambahan sesuai dengan aturan adalah ada keterangan domisili dari lurah. Kemudian yang ketiga, jika KK kurang dari 1 tahun, bukan karena perpindahan, karena mungkin ada pembetulan data, perubahan status dari nikah, tidak nikah, atau ada keluarga yang mengupdate status pendidikannya, itu maka tetap berlaku dengan menyertakan KK lama, ataupun kalau hilang itu menyertakan surat kehilangan kepolisian. Terus bagaimana kalau KK tidak dimiliki? Ini juga sudah ada ketentuan. Jika tidak memiliki KK karena keadaan tertentu, dapat diganti surat keterangan domisili dari lurah. Namun perlu diingat, Bapak Ibu, ini dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai dengan Permen Dikdasmen itu bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor, kemudian bencana sosial seperti konflik sosial, konflik masyarakat. Ini mudah-mudahan yang poin 4 ini kelihatannya di Kota Blitar, insya Allah aman-aman, tidak ada yang masuk di kategori ini. Karena di Kota Blitar tentu KK ini sudah menjadi perhatian dari pemerintah melalui paling tidak melalui lurah sudah terpantau. Kemudian ketentuan jalur domisili, yaitu murid memilih satu sekolah di antara 2 terdekat yang muncul di akun. Ngapunten, kalau ini yang untuk SMP ya. Ini jadi ada perbedaan Bapak Ibu. Untuk domisili yang SD nanti ada 3 pilihan. 3 pilihan SD terdekat.
Namun yang SMP ini yang beda dengan tahun lalu, itu munculnya adalah cuma 2 pilihan. Harapannya dalam memilih ini semakin perhitungan semakin fokus, tidak terlalu melebar banyak pilihan sehingga nanti kalau tidak diterima bisa malah lebih jauh ya. Jadi kita set adalah untuk yang SMP 2 pilihan terdekat. Nah, ketika pendaftarannya melebihi kuota di suatu satuan pendidikan, maka ada urutan prioritas seleksi. Yang pertama adalah yang diutamakan warga Kota Blitar. Nah, untuk yang SD ini prioritas berikutnya adalah usia, kemudian jarak. Sedangkan untuk SMP, setelah warga Kota Blitar diutamakan, kemudian membandingkan jarak, baru usia. Ini sesuai dengan Permendikdasmes juga. Kalau SD itu usia jarak, kalau SMP jarak kemudian usia. Di jalur domisili ini, murid yang tidak diterima maka akan disalurkan ke sekolah yang masih tersedia kuota. Ini nanti di akhir tahapan ya. Yang berikutnya, murid yang diterima wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal. Jika tidak akan digantikan oleh murid lainnya. Demikian tadi terkait dengan jalur domisili. Memang Bapak Ibu yang kami sampaikan ini adalah poin-poinnya saja. Kalau lebih detail ini tidak kami sebutkan, namun ini yang kami sebutkan itu yang kemungkinan akan banyak ditanyakan, banyak dialami di masyarakat. Sehingga kalau lebih detail lagi bisa panjenengan baca di juknisnya. Kita beralih ke jalur yang kedua, yaitu jalur afirmasi. Ini untuk jenjang SD dan SMP. Kalau yang TK seluruhnya adalah jalur tadi yang domisili. Kemudian jalur afirmasi ini untuk SD dan SMP. Diperuntukkan bagi keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. Ada 2 kriteria ini. Kemudian persyaratan murid dari keluarga ekonomi tidak mampu itu menyertakan bukti bisa Kartu Indonesia Pintar atau bukti kepesertaan program Keluarga Harapan atau PKH atau program lainnya dan terdata pada DTKS. Jadi data yang disampaikan pendaftar nanti akan kita sinkronkan dengan data yang ada di Dinas Sosial, apakah benar terdata atau tidak. Ya. Kalau tidak terdaftar di data DTKS, tentu gugur untuk kriteria murid dari keluarga tidak mampu ini. Kemudian yang kedua, seperti tahun lalu juga, Kartu Indonesia Sehat dan SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan biasanya, ini tidak berlaku. Bagi calon murid penyandang disabilitas, dibuktikan dengan keterangan dokter, surat keterangan psikolog, atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh pemerintah yang menangani bidang sosial. Bisa dari Kementerian Sosial maupun dari Dinas Sosial di pemerintah provinsi maupun kabupaten. Kemudian ketentuan jalur afirmasi, murid memilih satu sekolah di antara 2 terdekat yang muncul di akun. Ini yang SMP, yang SD 3 terdekat. Jika pendaftar melampaui kuota, prioritasnya adalah tetap warga Kota Blitar dahulu, kemudian baru jaraknya. Jarak antara alamat rumah di KK dengan lokasi sekolah. Kemudian yang terakhir, murid
diterima wajib melakukan daftar ulang, kalau tidak akan digantikan oleh murid lainnya. Jalur yang ketiga, ini jalur mutasi untuk SD dan SMP. Ini yang kita kenal untuk tahun lalu jalur PTO, perpindahan tugas orang tua. Ya. Jalur ini diperuntukkan untuk dua kriteria, yaitu murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas orang tua. Ini yang disampaikan Pak Kadis tadi ya. Jalur ini mengutamakan jarak tempat tinggal murid dengan sekolah. Jadi bukan jarak tempat kantor orang tua dengan sekolah, namun jarak tempat tinggal murid atau alamat murid sesuai domisilinya, jaraknya dengan sekolah. Kemudian yang kedua adalah bagi anak guru di sekolah orang tua mengajar. Ini yang baru. Kalau yang tahun lalu cuma yang poin A, ini ada diperuntukkan untuk anak guru di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Kemudian persyaratan khususnya, bahwa perpindahan tugas orang tua ini paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Perpindahan tugas orang tua dibuktikan dengan dokumen asli berupa surat penugasan dari lembaga yang memperkerjakan dan ditandatangani pimpinannya. Ya. Nah, ini tanggal penugasan ini seperti poin 1 tadi. Ini tanggalnya, tertanggal suratnya itu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Karena ketentuannya adalah paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB. Kemudian disertai juga surat keterangan domisili dari lurah. Jadi yang mutasi ini adalah orang tua yang berasal dari luar daerah yang bertugas di Kota Blitar. Ya. Jadi karena tidak punya kakak, ini dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah. Kemudian syarat bagi guru yang mendaftar di sekolah tempat orang tua mengajar itu surat penugasan guru sebagai guru di tempat tersebut dan juga kartu keluarga. Ketentuan jalur mutasi, murid memilih 1 sekolah di antara 2 terdekat yang muncul di akun. Ini yang untuk SMP. Yang SD nanti akan muncul 3 terdekat. Jika pendaftar melampaui kuota, maka prioritasnya adalah jarak terdekat antara tempat domisilinya calon murid dengan sekolah. Kemudian yang ketiga seperti tadi, murid yang diterima harus daftar ulang. Bila tidak daftar ulang sesuai jadwal akan digantikan murid lainnya. Kemudian jalur terakhir ini untuk SMP saja, yaitu jalur prestasi. Diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Kemudian persyaratan khusus jalur prestasi. Jalur prestasi akademik ini nilai rapot minimal 5 semester terakhir. Kemudian bidangnya adalah sains, ini di luar nilai rapot ya, ini bisa prestasi atau lomba-lomba bidang sains, teknologi, riset, dan inovasi, dan sebagainya. Kemudian untuk prestasi non-akademik, itu bidangnya bidang seni budaya, bahasa, olahraga, dan kepramukaan, dan prestasi non-akademik lainnya. Untuk jalur prestasi ini dibuktikan dengan piagam
atau sertifikat yang diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB pada kompetisi minimal tingkat kabupaten kota. Ini tentunya yang prestasi akademik, non-akademik di luar nilai rapot. Ini dibuktikan dengan piagam dan sertifikat dengan kriteria semacam ini. Ketentuan di jalur prestasi, murid memilih satu sekolah tujuan. Kalau prestasi ini tidak dibatasi pilihannya di akun. Ini ada 9 sekolah negeri akan dapat dipilih karena ini jalur yang bebas memilih. Kemudian prestasi divalidasi oleh Pemda atau dikurasi oleh kementerian. Ini artinya bahwa piagam atau prestasi ini cukup diterima apabila sudah ada pengesahan atau tanda tangan dari instansi pemerintahan ataupun instansi yang setara, misalnya dari kepolisian, Polres atau Polda itu kan tingkat provinsi, kalau Polres tingkat kota, demikian. Kemudian seleksi jalur prestasi ini didasarkan oleh capaian bobot nilai. Apabila bobot penilaiannya sama, prioritas diutamakan pada jarak domisili. Ya. Jadi ini prestasi akan ada pembobotan nilai, Bapak Ibu. Ini bobot nilai sudah ada ketentuannya, juga sudah ada di Juknis yang jenengan terima. Ya. Ini bobot nilainya, Bapak Ibu. Ya, untuk nilai rapot, bobotnya diperoleh dari gabungan antara nilai rata-rata mata pelajaran tertentu dikombinasi dengan peringkat nilai rapot dengan komposisinya sebagai berikut. Jadi nilai rapot itu ada 2 penilaian, 90% itu adalah rata-rata nilai dari 3 mata pelajaran, matematika, IPAS, dan bahasa Indonesia. Ini dalam 5 semester terakhir, kemudian di rata-rata. Kemudian yang 10% adalah peringkat nilai rapor paralel 5 semester terakhir. Jadi ada peringkat nilai rapor. Makanya yang dari SD maupun MI ketika calon murid atau murid panjenengan nanti mendaftar di jenjang SMP negeri itu mungkin akan meminta, kalaupun sudah ada ya ini disertakan, kalaupun belum ada mungkin dari murid tersebut akan meminta peringkat yang dia peroleh secara paralel. Ya. Jadi misalnya kelas 6 itu ada ABC, berarti dari 3 kelas itu secara keseluruhan dia peringkat keberapa, itu yang dimaksud secara paralel. Dan ada skornya, ketika peringkat 1 itu 10, peringkat 2 9, dan seterusnya. Nah ini mempunyai bobot 10%. Yang 90% adalah dari rata-rata mata pelajaran. Kenapa peringkat ini kita cantumkan Bapak Ibu? Karena di
Permendikdasmen itu ada poin ini, ada klausul peringkat nilai rapot. Jadi ini tetap kita mengacu pada Permendikdasmen, sehingga mohon bantuan apabila di rapot ini belum ada peringkat, di pihak SD bisa menyiapkan. Kemudian untuk bobot nilai prestasi akademik non-akademik, ini juga sudah kita kriteriakan tingkat kompetisi internasional, nasional, provinsi, kabupaten kota. Itu untuk juara 1 ini skornya berapa, juara 2 berapa, sampai harapan 3. Termasuk untuk festival dan peringkat. Ini yang di skor adalah maksimal untuk yang 5 besar. Sudah ada skornya. Kemudian kalau yang B tadi, bobot nilai prestasi akademik non-akademik, penyelenggara kompetisi adalah instansi pemerintah, BUMD, BUMN. Kalau yang C ini, bobot nilai prestasi akademik non-akademik, tapi penyelenggara, bukan dari pemerintah tadi, namun ditandatangani oleh kepala OPD atau kepala daerah. Ini juga demikian, sudah ada kriteria tiap-tiap tingkat kompetisi dan tiap-tiap level juaranya. Kemudian juga untuk pramuka, bobot nilainya seperti ini, beberapa variabel akan dinilai beberapa poin ini, dan bobotnya maksimal, ini bobot maksimalnya, kalau peserta mampu mempraktekkan gerakan semafor dengan benar 20, dan seterusnya. Juga dikombinasi dengan sertifikat piagam, ini juga ada bobot nilainya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah ketentuan tambahan pembobotan nilai jalur prestasi ini. Total capaian bobot yang diperoleh dari hasil pembobotan tadi ya, nilai rapot, prestasi akademik, non-akademik, kepramukaan, maupun klarifikasi kemampuan, ya. Ini ada klarifikasi kemampuan, maksudnya memungkinkan SMP nanti melakukan klarifikasi secara langsung atau luring, ya, untuk memastikan bahwa si calon murid ini mempunyai kemampuan sesuai yang ada di sertifikat. Jadi semua bobot-bobot ini akhirnya akan dikalikan dengan bobot nilai asal daerah, yaitu Kota Blitar itu dikalikan 100%, kalau luar Kota Blitar 80%. Ini kembali ke PPT, Mas Jaya. Oke. Ini yang kita sampaikan tadi, lanjutan dari jalur prestasi, nilai rapot 90% rata-rata mata pelajaran, kemudian 10% adalah skor ranking paralel 5 semester. Kemudian yang poin 6, pembobotan ini tidak berdasarkan akreditasi SD. Yang nomor 7 yang saya sampaikan tadi, SMP dapat melakukan klarifikasi kemampuan secara luring untuk menilai secara langsung performa dari calon siswa ini. Kemudian yang 8, murid yang diterima wajib melakukan daftar ulang, kemudian jika tidak melakukan akan digantikan murid lainnya.
Demikian tadi Bapak Ibu jalur-jalur yang ada di SPMB 2025. Secara umum tahapannya adalah murid mendaftar secara online pada website dan memilih jalur SPMB. Kemudian murid akan memilih sekolah yang dituju. Yang ini belum dalam tahapan ini. Tahapan yang ada adalah tahapan nomor 1. Kalau di SD sudah mulai tanggal 6 kemarin ya, tanggal 5 Mei. Yang SMP akan dimulai besok untuk pendaftaran akunnya. Kemudian setelah memilih sekolah, kemudian nomor 3, upload dokumen yang dipersyaratkan. Yang keempat, dari pihak panitia sekolah akan melakukan verifikasi terkait dengan dokumen-dokumen yang disertakan. Kemudian nomor 5, akan klarifikasi kemampuan, itu jika diperlukan. Ini khusus untuk jalur prestasi non-akademik. Untuk jalur prestasi non-akademik ya. Ya, untuk olahraga atau kesenian itu dapat jika sekolah memerlukan klarifikasi ini bisa dilakukan secara luring. Kemudian nomor 6, pengumuman penerimaan. Dan 7, daftar ulang. Yang ini adalah kuota jalur SPMB 2025. Dari 4 jalur, ini yang bisa kita cermati. Untuk TK itu 100% domisili, yang SD 80% domisili, afirmasi 15%, mutasi 5%. Kemudian yang SMP, domisili 45%, afirmasi 20%, mutasi 5%, prestasi 30%. Ini ada perbedaan dengan tahun lalu. Ini ada di SMP di jalur domisili dan afirmasi. Kalau tahun lalu domisili itu 50%. Namun sekarang karena afirmasi itu dari kementerian dipatok minimal 20%, kalau tahun lalu 15%, maka afirmasi kita plot minimal 20%, sehingga domisili yang tahun lalu 50% jadi menyesuaikan 45%. Ketentuan lain, Bapak Ibu, dalam SPMB ini sekolah memprioritaskan murid warga Kota Blitar. Ini mohon dimaklumi karena dengan keterbatasan pembiayaan kita menyediakan sarpras dan sebagainya, tentu prioritas yang diutamakan adalah warga Kota Blitar. Namun tidak menutup kemungkinan untuk warga dari luar kota bisa mendaftar di sekolah Kota Blitar ini. Kemudian B, wilayah Kota Blitar yang berada di area yang tidak tercakup dalam jalur domisili, maka akan mendapatkan prioritas di SMPN terdekat. Jadi ada beberapa daerah, Bapak Ibu, yang hanya terdekat dengan satu SMP negeri, dan kalaupun itu secara radius akan peluangnya sangat kecil, sehingga perlu ada prioritas. Ini bisa kita lihat prioritas yang dimaksud ya. Ketentuan prioritas diterima pada jalur domisili bagi calon murid dari wilayah tertentu. 1. Calon murid dari Kelurahan Tanggung, Kelurahan Ngadirejo, dan Sentul di RW 6, 7, 8, 9. Ya, keluar. Jadi Sentul tidak semua, namun Sentul yang sisi utara itu mendapatkan prioritas
diterima di SMP Negeri 3 melalui jalur domisili. Kemudian calon murid dari Kelurahan Pelosok Kerep dan Kelurahan Kelampok itu mendapatkan prioritas diterima di UPT Satuan Pendidikan SMP 8 Blitar melalui jalur domisili. Jadi dari warga-warga kelurahan ini kita tidak melihat radiusnya selama masih mencukupi kuota di SMP 6 dan 8 ini akan 3 dan 8 ini prioritas untuk diterima tanpa melihat radius jarak rumah dengan sekolahnya, sekolah SMP tersebut. Mbak Diana PPTB. Kemudian yang ketentuan C ini yang agak jadi perhatian terutama Bapak Ibu yang ada di sekolah SMP negeri, ya, monggo dipahami bersama. Jika hasil verifikasi masih ada sisa kuota, hasil verifikasi itu berarti setelah siswa mendaftar, memilih sekolah, kemudian upload, itu kan ada proses verifikasi. Nah, ketika batas tanggal pendaftaran ke pengumuman itu kan verifikasi Bapak Ibu. Namun verifikasi tidak harus selesai tanggal pendaftaran baru verifikasi, tidak. Namun verifikasi sesuai dengan juknis yang kita susun itu bisa dimulai sejak pendaftaran itu. Jenengan bisa cek tanggal-tanggalnya, verifikasi bisa sejak awal sehingga tidak ketika selesai baru verifikasi kemudian kurang waktu dan sebagainya. Ini harapannya bisa diantisipasi untuk secara berkala melakukan verifikasi sejak diterimanya berkas-berkas. Nah, ketika hasil verifikasi ini masih ada kuota, ini diketahui ketika kapan? Jadi verifikasi ini antara tanggal penutupan pendaftaran dan pengumuman itu sekitar 2 minggu. Nah, mungkin seminggu memfikkan verifikasinya, kemudian seminggu sebelum pengumuman itu kan sudah diketahui bahwa oh ternyata masih ada sisa kuota yang belum terpenuhi atau sisa kursi lah ya. Di sisi lain masih ada pendaftar yang belum tertampung. Ya ini ya. Ada kuota dan ada pendaftar yang belum tertampung. Maka kuota tersebut dapat ditambah melalui usulan perubahan kuota jalur dari sekolah kepada dinas. Jadi ini mungkin gambarannya begini Bapak Ibu. Ketika dalam verifikasi ini ada sisa kuota dan ada belum tertampung, ini terjadi karena belum tertampung ini tidak bisa kita akomodir karena keterbatasan atau kita dibatasi oleh persentase dari kuota-kuota masing-masing jalur. Padahal secara umum itu masih memungkinkan untuk menerima. Nah, ini mungkin untuk lebih mudahnya ini ada sedikit simulasi ya. Ini jalur, ini anggap saja SMPA gitu ya. Jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi sekian. Ini presentasinya kan sudah ditentukan begini.
Nah, angka persentasenya sekian, angka absolutnya adalah sekian. Totalnya kuota yang disediakan adalah 288. Kemudian pendaftar yang lolos verifikasi adalah ini. Pendaftarnya ada 296, melebihi kuota. Namun secara per jalur, misalnya yang domisili kuotanya 130, lolos verifikasi atau pendaftarnya 145, maka yang diterima adalah 130 ya. Gitu. Afirmasi kuota 58, lolos verifikasi 65, maka tetap diterima cuma 58 karena kuotanya adalah ini. Berarti sisanya tidak diterima. Kemudian yang prestasi, kuotanya adalah 86, pendaftarnya cuma 76. Berarti yang diterima ya 76, enggak ada yang lain. Mutasi, kuotanya adalah 14, pendaftarnya 10, yang diterima 10. Jadi dari kuota 288 ini diterima adalah 274. Nah, ini kan masih ada sisa kursi 14. Dari 288 diterima 274. Ada sisa kursi 14. Nah ini kan sebenarnya 14 ini eman-eman kalau tidak diterima karena sudah mendaftar di sekolah tersebut dan kursinya ada. Nah ini bisa sekolah, mungkin dulu sisanya. Yang domisili tidak diterima adalah 15, yang afirmasi 7, totalnya 22. Padahal dari 22 ini bisa peluang diterima adalah 14 karena masih memang ada kursi. Ya. Ini bisa diusulkan Bapak Ibu nanti sebelum pengumuman. Ini untuk domisili bisa ditambahkan, afirmasi bisa ditambahkan. Ya. Nah, ini komposisinya, ini sekolah yang menentukan. Komposisi yang ini bisa dari 15 ini domisili nanti diambil 10, berarti yang afirmasi nanti 4. Yang penting totalnya adalah 14. Ketika posisi demikian, maka nanti jadinya akan demikian, hasil 288. Dari kuota ini akan terpenuhi 288. Yeah. Jadi nanti ini apa ya? Jadi persentasenya nanti dari semula demikian, yang standarnya, nanti akan jadi penyesuaian seperti ini. Domisili jadi 48, afirmasi 21, ini. Kemudian yang mutasi sebelumnya 5% jadi 3,47%. Seperti ini. Kembali ke PPT. Ini gambarannya yang ketentuan terkait dengan usulan perubahan kuota sebelum pengumuman. Kemudian yang D ini, jika semua jadi 4 jalur tadi sudah dilakukan pengumuman, ternyata semua jalur sudah dilakukan, namun masih ada kuota SMP yang belum terpenuhi, maka dapat dibuka jalur domisili 1 kali lagi untuk warga kota maupun warga kota Blitar. Jadi pelaksananya 4 jalur itu serentak. Kalau ternyata ini masih ada
kuota akan dibuka kembali jalur terakhir, yaitu jalur domisili, istilahnya adalah jalur pemenuhan kuota. Ketentuan lain yang selanjutnya adalah pelaksanaan SPMB ini dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Ini sudah kita lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi bila ada dari pihak-pihak yang menyampaikan untuk bisa mengusahakan dengan biaya sekian, bisa kami pastikan itu bukan dari Dinas Pendidikan, Bapak Ibu, karena kita komitmen pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip integritas, dan kita komitmen SPMB dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian ketentuan lain mengacu pada Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Mungkin tidak semua kami atur di Juknis. Yang tidak tercantum di Juknis adalah kita mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Kemudian ketentuan lebih teknis dan rinci, ini kami beri kesempatan untuk diatur oleh MKKS atau K3S ataupun sekolah masing-masing. Ketentuan lain, sudah ya. Kembali lagi. Hal-hal yang dilarang. Ini harus kita sampaikan juga, ini juga sebagai pemantauan dari MCP, KPK. Ini hal yang dilarang adalah melakukan pungutan atau penarikan sumbangan berkaitan dengan pelaksanaan SPMB. Jadi SPMB ini tidak dilakukan pemungutan, baik pendaftaran, proses maupun pasca SPMB, atau diembel-embeli harus membayar sekian untuk keperluan seragam dan sebagainya. Ini dilarang untuk dilakukan. Kemudian dilarang menambah jumlah penerimaan murid melebihi kuota yang telah ditetapkan. Kemudian bagi wali murid maupun siswa, ini dilarang memberikan berkas atau data atau keterangan palsu. Jika hal itu dilakukan, maka akan diberikan sanksi berupa pembatalan penerimaan sebagai murid baru. Yang diperhatikan bersama-sama, Bapak Ibu, ini juga kami sampaikan terutama kepada Satuan Pendidikan Negeri, surat yang kemarin kita sampaikan bukan sekedar menyampaikan Juknis, Bapak Ibu, tapi ada poin-poin yang tolong panjenengan perhatikan dan penuhi. Dan saya kira juga syukur-syukur alhamdulillah kalau sudah dilakukan. Seperti yang kami sampaikan ini ya, perlu diperhatikan bahwa kepala sekolah membentuk panitia SPMB tingkat sekolah. Ini wujudnya adalah SK Kepala Satuan Pendidikan. Dan mohon maaf di surat kemarin kami masih ada yang terlupa. Maksimal agar dikirimkan juga ke kopiannya kepada Dinas Pendidikan. Tanggal berapa Pak Mitra? Enggak, di WA saya 13. 13. Ya 13 libur. Oh ya, maksimal tanggal 15. Nanti kami buat surat susulan lah ya. Untuk juga itu pembentukan SK panitia ini untuk dikirimkan ke Dinas Pendidikan maksimal 15 Mei. Kemudian kepala sekolah membentuk posko SPMB tingkat sekolah. Jadi ini Bapak Ibu nggih disediakan tempat untuk posko. Sekarang istilahnya posko nggih. Monggo disesuaikan, bukan sekretariat atau mungkin apa. Kita sesuai dengan permen itu posko SPMB.
Kemudian sekolah wajib melaporkan pelaksanaan SPMB kepada Kepala Dinas Pendidikan. Setelah selesai semua proses SPMB, sekolah wajib melaksanakan integrasi data hasil SPMB pada aplikasi Dapodik. Terkait dengan jadwal atau tanggal-tanggal penting, monggo disimak secara utuh ada di Juknis, namun yang ini adalah pokok-pokoknya. Pendaftaran dan verifikasi untuk TK itu 6 Mei sampai 21 Juni. Pengumuman 23 Juni. Kemudian yang SD pendaftaran 5 Mei, Senin, ya, kemarin sampai 21 Juni. Ini pendaftaran juga sampai memilih sekolah, upload dokumen ini ya. Kemudian sekolah melakukan verifikasi 14 Mei sampai dengan 24 Juni. Pengumumannya di tanggal 25 Juni. Untuk SMP, pendaftaran mulai besok membuat akun sampai dengan 28 Mei. Sekolah melakukan klarifikasi, verifikasi tanggal 20 Mei sampai 24 Juni. Nah ini yang pengajuan perubahan komposisi kuota yang kami simulasikan tadi, ini di tanggal 9 sampai 10 Juni. Pengumuman ada di tanggal 16 Juni. Ini apabila diperlukan untuk penambahan tahap 2 atau tadi domisili pemenuhan kuota ya. Dan perkiraan kami sepertinya memang ada tahap 2 ini. Tahap 2 pendaftaran di 23 sampai 26 Juni, kemudian verifikasi 23 sampai 30 Juni, pengumuman 1 Juli 2025. Jadi untuk tahap 2 ini Bapak Ibu, SMP ini tidak semua SMP mungkin ya. Kalau di tahap 1 beberapa SMP sudah terpenuhi kuotanya, ini tidak dibuka di tahap 2. Tahap 2 diperuntukkan SMP-SMP yang masih belum penuh kuotanya ketika dibuka di tahap 1. Ini kanal-kanal SPMB bisa panjenengan manfaatkan untuk selalu memantau informasi-informasi update dari SPMB Kota Blitar. Baik ini website, Instagram, YouTube, WA, juga posko SPMB di kantor Dinas Pendidikan Kota Blitar, Jalan Ayani 100 Kota Blitar. Dan juga ini posko dan medsos SPMB di masing-masing satuan pendidikan. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kami. SPMB kita ingatkan kembali gratis tanpa dipungut biaya dan sesuai dengan edaran pelayanan pendidikan yang sudah kita edarkan juga untuk penyelenggaraan layanan pendidikan kita dilarang untuk melakukan atau menerima suap pungli gratifikasi. Makanya ini kita sampaikan stop pungli, stop suap gratifikasi. Demikian Bapak Ibu, kita buka kemudian untuk tanya jawab yang mungkin perlu kita diskusikan. Monggo Pak Fitra bisa silakan untuk raise hand Bapak Ibu. Dari SDN 1 Pelosok Kerep, Bu Wahyuni. Monggo Bu. Di unmute Bu.
Silakan, belum ada suaranya, Bu Wahyuni. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Bu. Oke Pak, terima kasih Pak Jais atas waktunya. Begini Pak, di sekolah kami itu ada 2 murid yang tinggal di pondok. Ini kakaknya luar kota. Pondoknya ada di pelosok Kerep Pak. Nah, yang satu sudah tinggal di pondok sejak kelas 4 SD sudah di sini. Yang satu kelas 6 baru pindah ke sekolah kami. Kemudian yang saya tanyakan, ini informasi lagi, yang satu anak itu punya KIP yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Yang satu tidak punya, Pak. Nah, pertanyaan saya, bisakah untuk anak yang punya KIP ini pada tahap 1 mengikuti jalur afirmasi? Kemudian, untuk yang tidak memiliki KIP, bisakah ikut tahap 1 jalur domisili dengan menggunakan surat keterangan domisili dari kelurahan? Itu, Pak. Kemudian yang kedua, ini masalahnya hampir sama, Pak. Cuma ini tinggal bersama orang tuanya di pelosok Kerep itu sudah sejak kelas 1 SD sudah di pelosok Kerep. Tetapi kakaknya masih kakak luar kota. Nah, anak ini mempunyai KIP juga, Pak. Bisakah anak ini pada tahap 1 mendaftar melalui jalur afirmasi? Itu saja Pak dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan dari kakaknya secara administrasi dari luar kota Blitar. Ada yang mempunyai KIP dan ada yang tidak. Jadi silakan saja untuk mendaftar, mendaftar yang afirmasi bisa dengan karena mempunyai KIP tadi. Kemudian yang satu domisili juga dipersilakan mendaftar. Itu karena ternyata pendaftar dari jenengan masih kurang kuota ya, diterima saja. Kecuali kalau melebihi, pendaftarnya melebihi kuota, itu baru ada seleksi diutamakan warga Kota Blitar, kemudian yang tadi Bu ya. Ngaten Bu Yuni nggih. Silakan Pak Juli. Dari SMP 1, monggo. Pak Juli aku. Pak Juli masih di unmute. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ini saya bertanya kapasitas sebagai sekolah penyelenggara SPMB, Bapak. Yang pertama, di dalam keterangan PowerPoint tadi dan juga di Juknis itu ada persyaratan surat keterangan duduk di kelas 6 SD. Tetapi di dalam berkas yang harus diunggah ketika membuat akun, itu hanya melampirkan KK dan akte. Pertanyaan saya, terus surat keterangan ini apakah nanti harus diupload ketika upload dokumen untuk pendaftaran yang dimulai insya Allah tanggal 20 nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan Pak Jais bahwa SK panitia harus dikirimkan ke dinas, kopiannya atau salinannya, apakah itu juga termasuk juknis yang dibuat atau disusun oleh masing-masing satuan pendidikan? Kalau memang iya, berarti nanti kita sepakat yang dikirim terakhir tanggal 15 itu, selain SK panitia juga juknis dari masing-masing sekolah.
Berikutnya pertanyaan yang ketiga, Bapak, terkait dengan pengajuan perubahan kuota. Insya Allah kalau di SMP 1 perubahan lintas atau perubahan pengajuan itu tidak ada sampai pada afirmasi ataupun yang lainnya. Tetapi biasanya hanya terjadi pada internal di jalur prestasi. Jadi bentar. Mohon yang lain di mute. Saya lanjut, Diulang Pak. Pak Juli, yang ketiga ini. Iya, yang ketiga. Terkait dengan pengajuan penambahan kuota, Bapak. Karena memang di sana kan minimal, berarti bisa ditambah. Yang sering terjadi di SMP 1 itu internal di dalam jalur prestasi. Biasanya di jalur prestasi itu kan kita bagi ada jalur nilai rapot, kemudian jalur piagam, dan juga jalur prestasi non-akademik. Kita sudah menentukan passing grade-nya, terutama untuk yang jalur non-akademik. Jadi seringkali ada kekosongan kuota. Jadi misalnya kita pasang awal itu 5 siswa atau 5 calon siswa. Tetapi yang memenuhi syarat misalnya basket itu hanya 3. Jadi yang masuk passing grade itu hanya 3. Berarti ada kekosongan jalur basket itu 2. Biasanya ini langsung kami pindahkan kekosongan ini pada jalur nilai rapot. Karena kalau nilai rapot itu rata-rata masuk kriteria semuanya. Jadi kita ranking, kita pangkas pada sesuai dengan pagu. Tetapi ketika ada kekurangan kuota atau kelebihan kursi kosong di jalur prestasi yang lainnya, kita kirimkan ke jalur rapot. Jadi misalnya jalur rapot awalnya 35 misalnya, kemudian di jalur basket itu ada seharusnya 5 tapi hanya 3 yang passing grade-nya lolos, berarti ada sisa 2. Ini kita pindahkan ke jalur prestasi rapot. Berarti rapot menjadi tidak lagi 35 tapi 37. Apakah ini juga sekolah harus mengajukan permohonan penambahan kuota pada jalur prestasi rapot? Tetapi sebetulnya secara persentase itu tidak berubah dari konsep awal. Prestasi ya tetap 30%, tetapi hanya bergeser dari satu cabang ke cabang berikutnya. Makatan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Juli, terkait dengan syarat keterangan aktif di kelas 6, itu sementara yang ada di pendaftaran akun adalah KK dan akte. Ya. Ini akan perlu di-upload ketika memilih jalur. Begitu Mas Cahyo, gitu Pak Juli. Jadi nanti baru muncul atau diminta untuk upload ketika memilih jalur. Memang ketika membuka akun hanya 2 itu yang dipersyaratkan. Terkait dengan SK yang tadi kami sampaikan tanggal 15, harapannya salinan panitia itu cukup SK panitia Bapak. Jadi SK panitia yang ada syarat-syaratnya terkait dengan operator adalah kriteria-kriteria yang kami sebutkan itu, dan ada tugasnya atau tanggung jawabnya uraiannya begitu yang kami minta. Kemudian terkait dengan apa tadi jalur permohonan perubahan jalur ya, untuk penyesuaian jalur. Itu yang perlu disampaikan ke dinas itu ketika keluar dari yang ditetapkan di Juknis. Jadi prestasi 35 menjadi berapa, itu yang perlu disampaikan ke dinas. Sedangkan kalau intern di Juknis sekolah, tidak perlu disampaikan permohonan ke dinas. Begitu Pak Juli. Mudah-mudahan dipahami. Untuk berikutnya Pak Wahono. Silakan Pak Wahono.
Terima kasih Pak Jais Nun Sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ini terkait dengan jalur prestasi akademik yang dari SD ke SMP. Di sini kalau tidak salah kemarin ketika kami atau dari sosialisasi hari ini pemahaman kami terkait dengan nanti dalam penerimaan jalur prestasi akademik melalui akumulasi nilai rapot yang di ranking 1 sampai 10. Nah ini kami mungkin ingin sedikit mempertegas ada dari teman kami yang mungkin dari kondisional itu dalam perankingannya itu tidak diakumulasi secara karo paralel Pak, yang kami maksud paralel. Nah ini tidak diakumulasi dari SD yang paralel itu ranking 1 sampai 10, tapi dari ranking 1 sampai 5, katakanlah 2 paralel, yang 1 sampai 5. Apakah ini nanti bisa diterima atau tetap pada prinsipnya akumulasi dari 1 SD itu melalui surat keterangan kepala sekolah 1 sampai 10. Itu Pak mungkin atau bisa dipertegas nanti Pak Salim kalau terkait dengan jalur prestasi melalui akumulasi nilai rapot. Yang kedua ini Pak, ini terkait dengan ketika ada pemilihan jalur di SD ke SMP ini kan ada 4 jalur harus bersamaan. Nah di sini ketika beliau wali siswa itu mengambil pilihan, di situ dari kondisionalnya ketika nilai sama diambil jarak. Untuk katakanlah afirmasi, diambil jarak. Otomatis anak ini tidak diterima SMP yang dituju. Nah dari kondisional itu ketika di tahap kedua dia diterima, tapi dengan otomatis jaraknya lebih jauh dari jarak ketika dia memilih SMP. Katakanlah ada pilihan bukan mengambil zonasi tapi mengambil jalur yang prestasi. Apakah ini ada sebuah pertimbangan khusus atau bagaimana? Itu Pak Jais, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan raport perankingan ya Pak ya. Perankingan, betul. Mungkin dari MKKS kami mohon bantuan mungkin yang ikut membantu kami dalam penyusunan scoring. Ada yang atau Pak Juli bisa? Pak Juli, ya Pak. Oke. Monggo Pak Juli. Halo. Terima kasih Pak Jais dan Pak Wahono atas pertanyaannya. Mohon izin ikut membantu menjawab. Terkait dengan ranking atau surat keterangan peringkat, itu kemarin kita sudah sampaikan secara sepakat ketika kita koordinasi di SMP 7, dan format itu sudah juga kita buatkan dari MKKS. Jadi mohon dengan hormat teman-teman SD tidak bervariasi di dalam membuat surat keterangan itu, pakai saja format yang kami buat. Karena itu nanti akan memudahkan kita semuanya. Panjenengan dari SD juga mudah, kemudian dari SMP yang menyeleksi juga mudah. Pada prinsipnya, kami tidak akan menerima surat keterangan yang double-double. Kami hanya menerima satu surat keterangan yang mencantumkan peringkat 1 sampai terakhir. Jadi tidak hanya peringkat 1 sampai 10. Jadi peringkat 1 sampai terakhir monggo itu dicetak bareng aja. Jadi misalnya Mendograde 1 itu punya 2 kelas SD berarti 56, berarti ya ranking 1 sampai 56. Itu saja. Nanti kami yang akan menilai, menghitung peringkatnya, dan kita ketahui bersama sesuai dengan Juknis bahwa yang mendapatkan poin atau skor penilaian itu hanya ranking 1 sampai 10. Jadi mohon dengan hormat teman-teman kepala sekolah SD tidak perlu membuatkan anak 1 ranking 1, anak 2 ranking 2, enggak. Satu surat keterangan itu aja dicetak seluruh siswa bagi yang mau mendaftarkan jalur prestasi.
Sehingga kami akan tahu SD Mendograde itu ranking satunya berapa, siapa namanya, sampai ranking 56. Dan itu akan diketahui semuanya oleh semua sekolah yang ada di SMP 1 sampai 9. Karena formatnya kita buat sama. Mengatakan Pak, kurang lebih mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Zuli. Dan begitu Pak Wahno, sudah ada juga koordinasi dan kesepakatan terkait dengan format dari perangkingan. Kemudian terkait dengan yang kedua Pak Wahno, ketika siswa ini di tahap 1 tidak diterima, ini memang nanti bisa kembali mendaftar di tahap kedua, dan SMP-nya juga ya SMP yang masih ada kuotanya. Mengatakan begitu Pak Wahno. Tiga lagi mungkin dari SMP 9. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih untuk kesempatannya Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait jalur mutasi. Untuk jalur mutasi itu apakah hanya dikhususkan untuk guru, anak guru ataupun anak ASN ya Bapak? Karena kemarin itu kita mendapatkan pertanyaan dari calon wali murid. Kebetulan wali murid tersebut bekerja di BUMD di Kota Blitar. Apakah anaknya bisa mendaftarkan ke sekolah kami melalui jalur mutasi? Ngoten, tapi sampai sekarang kami belum bisa menjawab. Terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mutasi ini jadi tidak dikhususkan PNS, ASN, guru, itu enggak, tapi juga BUMN, BUMD, perusahaan swasta juga bisa. Ya, tapi tadi ada disertai dengan syarat-syarat tadi, surat penugasan kurang dari 1 tahun, kemudian keterangan domisili dari lurah. Mengatakan Bu, Pak Ibnul, monggo. SDN 2 Ngadirejo. Terima kasih Pak Jais. Terima kasih waktunya. Ini terkait dengan jalur pemenuhan yang tahap 2 tadi Pak Jais. Mungkin ada 1-2 sekolahan SMP yang masih ada kuotanya kan bisa dimasuki itu. Nah kita sesuai SK-nya Pak Wali kan memang prioritasnya untuk anak kota dulu, tercover semuanya. Nah ketika anak kotanya sudah tercover masuk semua, itu kan ada kesempatan untuk anak yang dari luar kota. Nah, dari luar kota itu kami mohon dengan sangat Pak Jais diutamakan diprioritaskan untuk anak yang dari luar kota tapi yang sekolahnya di SD di dalam kota. Utamakan lagi mungkin di SD negeri gitu. Jadi anak-anak kita yang SD-SD pinggiran yang karena dalam tanda petik memang di TK-nya samping kita itu lulusannya cuma 7 kan kita mau nggak mau mengambil menjaring anak yang dari luar kota. Ya, maksud saya ketika ada tahap 2 itu mohon setelah seluruh anak kota itu masuk semua diutamakan untuk anak luar kota tapi yang sekolahnya di SD dalam tanda petik SD negeri Pak Jais. Barangkali itu bisa membantu kami juga dalam penggalangan siswa yang cukup kerepotan kita. Terima kasih Pak Jais. Baik, terima kasih Pak Ibnul atas masukannya. Namun ini nanti akan jadi pertimbangan kami untuk di Juknis tahun berikutnya. Namun untuk tahun ini Juknis sudah jadi dan tidak ada kriteria itu karena kriterianya adalah jarak radius. Ya. Dan jarak radius terdekat dari sekolah yang dituju. Jadi mungkin yang ke depan kita pertimbangkan untuk ada prioritas dari luar kota yang bersekolah di Kota Blitar. Terima kasih Pak Ibnul. Dari chatting ada?
Ada. Ada. Dari itu pemahamannya antar kecamatan dan mutasi, Pak. Makanya seperti itu. Ya, sambil menunggu ini yang mana yang akan kita angkat. Ini diingatkan sama Pak Fitra tadi untuk Bapak Ibu untuk mematuhi terkait dengan pagu yang sudah ditetapkan di SK. Ini karena sudah kita sampaikan ke kementerian dan dikunci sebagaimana yang telah kita tetapkan atau kita usulkan. Jadi mohon itu dipatuhi termasuk berapa perombel itu maksimal berapa. Ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Kemudian mutasi kami sampaikan kembali, ini bukan lagi berdasarkan jarak kantor orang tua ke sekolah, namun jarak alamat domisili, tempat tinggal ke sekolah. Radiusnya itu yang kita perhatikan. Kemudian juga untuk mutasi ini adalah untuk yang warga dari luar kota, karena di situ juga perlu melampiri dari lurah terkait dengan surat keterangan domisili. Itu beberapa yang perlu kami tekankan lagi. Mana Mas? Dari SDN Kelampok, untuk calon siswa apabila mendaftar di jalur prestasi tapi tidak terima, lalu proses selanjutnya bagaimana untuk penempatan sekolahnya. Ini seperti Pak Wahno tadi, berarti nanti sekolah yang masih ada kuota. Jalur untuk tahap kedua ini tidak semua, mungkin nanti kalau sudah tahap 1 ada yang sudah penuh, berarti tidak semua membuka SPMB tahap 2 ini. Terus Bu Nurul, ya, untuk SMP 4 dari gimana? Untuk SPMB SMP dari 4 jalur tersebut, apakah setiap siswa hanya bisa memilih 1 jalur saja? Betul, Ibu. Ini memilih 1 jalur di tahap 1 ini. Jika jalur afirmasi melebihi kuota, penentuan jarak terdekat itu apa sesuai pemetaan domisili jarak terdekat dari rumah ke sekolah. Afirmasi, ya. Gimana? Untuk jalur mutasi, yang mana tuh? Yang ya. Untuk semua 3 jalur itu tetap menggunakan jarak radius antara rumah dan sekolah, kecuali yang prestasi. Yang mana? Untuk jalur mutasi anak guru apa memerlukan surat domisili juga? Tidak, Ibu, ya. Yang jalur anak guru itu cukup penugasan dan KK.
Dari Pulau Sokerep 2, jika ada siswa pindah KK belum 1 tahun, tapi masih tetap dalam satu kelurahan, apakah cukup melampirkan KK lama? Itu berarti 1 tahun karena pindah. Nah, karena pindah tadi ya, belum 1 tahun, itu ketentuan tadi perpindahan dengan satu keluarga dan disertai dengan surat keterangan domisili. Itu nggih. Mungkin SD 4 Karangtengah. Jika siswa kakaknya ikut neneknya sudah 1 tahun, tetapi orang tuanya kakak kabupaten, itu apa bisa mendaftar di jalur domisili? Ya, silakan daftar, Bu Albiah. Silakan mendaftar. Nanti domisili kalau memang masih ada kuotanya ya bisa diterima. Nah, ini kalau lebih kuota ini baru ada seleksi. Memang yang diseleksi yang diutamakan sesuai dengan kriteria yang sudah kita tentukan. Pulau Sokerep 1 tadi sudah ya. Lain. Untuk penentuan titik lokasi tetap disesuaikan dengan KK atau surat domisili sekarang. Kita menggunakan data KK ya. Dan mengingatkan Bapak Ibu yang terutama dari SD untuk ketika ada titik lokasi yang tidak sesuai, itu mohon bantuannya untuk bisa memberikan bantuan pembetulan titik. Dan ini nanti insya Allah besok kita ada agenda untuk pembekalan para operator yang menangani ini melalui Zoom juga. Jadi ini mohon bantuannya agar bisa juga dihandle di tahap di tingkat satuan pendidikan. Nggih. Satu lagi nggih, Bapak Ibu, mohon bertanya, dari SMP 3 mengenai persyaratan khusus jalur mutasi. Di slide poin 1 diterangkan perpindahan tugas paling lama 1 tahun. Kalau paling lama 1 tahun berarti lebih dari 1 tahun tidak memenuhi syarat untuk mendaftar jalur mutasi. Mohon pencerahannya. Ya, tidak memenuhi syarat, Ibu, karena Pak Rizal ya. Ya, karena yang disyaratkan adalah sesuai dengan Permen Dikdasmen adalah paling lama surat penugasan itu adalah 1 tahun. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon maaf kalau tidak bisa kami respon satu persatu karena keterbatasan waktu. Ini juga masih ada giat lain terkait dengan beberapa hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, bisa menghubungi kami untuk kita berdiskusi untuk bisa mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan SPMB ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.